Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alfadila Permana, mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung dengan NIM 1581937. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil UAS Take Home mata kuliah Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Untuk outline pembahasannya itu, untuk pembahasan soalnya terdiri dari soal A sampai E. Untuk soal A itu mengenai kunjungan lapangan sistem drainase dan realita pengelolaan sampah pasar dibagi. Kemudian untuk soal B itu mengenai ekonomi sumber daya air dan program dinamik alokasi air. Untuk soal C mengenai formulasi permasalahan banjir sampah di pasar dibagi. Untuk soal D mengenai pendekatan holistik problematika banjir sampah dibagi. Dan untuk soal E mengenai kebijakan dan penentuan prioritas. Kan di sini saya akan membahas mengenai bagian A yaitu kunjungan lapangan pasar Gedebage. Untuk kunjungan ke pasar Gedebage ini tuh saya dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2022 di mana di Pasar Gedebage itu saya datang bersama teman-teman S1 dari program studi teknik dan pengelolaan sumber daya air membahas mengenai sistem pengelolaan sampah, sistem drainase lokal, kolaboratif, dan juga sistem drainase kawasan. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan kunjungan lapangan pasar Gedebage. Di mana untuk kompetensi pemulihan ini, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Di mana tujuan dari pembangunan kompetensi ini itu mengenai untuk mengurangi debit banjir yang terjadi di pasar Gedebage. Di mana untuk pengurangannya juga sebenarnya masih tidak bisa dicapai secara optimal dikarenakan desain dari kolam retensi itu sendiri merupakan desain yang disusun oleh seorang arsitek, di mana untuk seorang arsitek itu kan harus memperhatikan estetika dibandingkan dengan hal yang lainnya. Sedangkan di sini kita tuh harus fokus mengurangi genangan banjir sehingga seharusnya sebenarnya lahan itu bisa lebih besar lagi lahan untuk pembuatan kolam retensi sehingga tampungan air yang ditampung di kolam retensi itu masih bisa lebih besar. Kemudian untuk pengelolaan sampahnya itu, di mana kondisi sampahnya itu sangat memprihatinkan dikarenakan banyak sekali tumpukan sampah yang menggunung diakibatkan aktivitas dari pasar Gedebage itu sendiri, baik itu dari para pedagang maupun para masyarakat sekitar. Kemudian untuk sistem drainase juga sebenarnya sangat memprihatinkan karena banyak sampah yang menyumbat di saluran drainase sehingga menghambat aliran air yang menuju badan air dan menyebabkan terjadinya limpasan air ketika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Nah, kemudian pada bagian A juga dijelaskan mengenai sistem kunjungan sistem pompa di kolam retensi dan gorong-gorong. Nah, di mana untuk dokumentasinya terlampir di dalam link YouTube yang sudah saya lampirkan, di mana berikut merupakan hasil dokumentasi dari Bapak Agung Yonos sekaligus dosen pengampu dari mata kuliah pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Di mana untuk gorong-gorong itu sendiri, gorong-gorong itu bertujuan untuk mengurangi limpasan air. Jadi kemudian untuk sistem pompanya juga, di mana bahwa pompa ini itu nantinya mengalirkan air dari kolam retensi ke bagian hilir dari kolam tersebut sehingga ketika ada banjir nantinya bisa dibuang ke sungai bagian hilir. Nah, kemudian untuk soal bagian B1 mengenai ekonomi sumber daya air, di mana untuk soalnya itu suatu wilayah sungai akan dibangun dengan waduk yang difungsikan untuk PLTA, di mana untuk membangun waduk itu diperlukan investasi seharga yang tertera pada layar dan juga usia rata waduk adalah 60 tahun. Pada waktu pengoperasian waduk terjadi pengeluaran sebesar 1.573 juta dan penerimaan sebesar 3.573 juta untuk tiap tahun. Dari semua nilai uang yang terjadi dari awal investasi sampai akhir usia rencana, berapa IRR yang dihasilkan dari sistem investasi tersebut. Gambarkan skema cash flow-nya. Berdasarkan soal yang tertera berikut,
Di sini diketahui bahwa nilai investasi awal adalah sekian dan juga untuk biaya kreditnya itu atau pengeluarannya itu adalah sekian. Kemudian diketahui bahwa penerimaan per tahunnya itu sekitar 3 miliar, 3,5 miliar, di mana berlangsung secara selama 50 tahun. Sini saya membuat cash flow-nya, di mana berikut merupakan contoh perhitungan. Perhitungan ini dibantu dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk tahunnya itu di input dulu nilai 0 sampai nilai 50, di mana kita juga input nilai biaya dan juga nilai profitnya. Nah, kemudian di sini kita juga harus menghitung nilai NPV-nya, di mana nilai NPV-nya itu harus sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai IRR-nya itu adalah sebesar 9,46%. Kemudian soal 2 itu mengenai dinamika alokasi air, di mana diketahui dalam suatu saluran seperti di dalam skema itu terdapat debit total, di mana debit total yang mengalirnya itu sebesar 50 meter kubik per detik. Nah, kemudian di saluran tersebut terdapat 3 buah intake untuk kawasan 1, kawasan 2, dan juga kawasan 3. Nah, keuntungan yang didapatkan dari masing-masing tertera di dalam tabel. Jadi berikut merupakan nilai keuntungan dari masing-masing kawasan. Nah, kemudian pertanyaannya itu, hitung debit air di masing-masing intake yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Nah, berapa besar keuntungan maksimum tersebut? Nah, kemudian di sini saya, dikarenakan dalam soalnya itu debit totalnya itu per detik, jadi di sini saya membuat masing-masing per 10 meter kubik agar bisa tahu gitu nilai debit per kawasan itu berapa. Nah, kemudian berikut merupakan perhitungannya, di mana dari masing-masing kawasan kita tuh harus mencari nilai debit yang optimumnya. Sebenarnya di sini kita fokus saja ke alokasi yang 50 meter kubik. Nah, kemudian juga di sini ini untuk kawasan 3 dan kawasan 2, dan ini merupakan untuk kawasan 1, kawasan 2, dan juga kawasan 3, di mana untuk nilai debit optimumnya itu adalah 15,67. Nah, perhitungan dalam set 3 ini tuh sudah akumulasi dari ketiga kawasan tersebut. Nah, sehingga bisa didapatkan kesimpulan bahwa benefit atau keuntungan total dari keuntungan maksimum didapatkan sebesar 15,67 juta per hari. Nah, kemudian soal bagian C mengenai formulasi permasalahan banjir di pasar pribadi, di mana soal pertama itu mengenai pengelolaan sampah. Seperti yang sudah saya mention di penjelasan sebelumnya itu, bahwa pengelolaan sampah Gede Bage itu masih tergolong sangat buruk, di mana terjadi tumpukan sampah yang sangat menggunung. Gitu. Karena tumpukan sampah ini itu terjadi karena kelakuan dari para pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar Gede Bage. Nah, selain itu pengelolaan sampah di pasar Gede Bage juga masih belum optimal, karena sampah yang dihasilkan setiap harinya itu tidak diimbangi juga dengan pengangkutan sampah ke tempat pengelolaan sampah yang seimbang. Nah, kemudian untuk sistem drainase ini juga tersumbat sampah, apalagi ketika saat ada musim hujan dengan intensitas yang tinggi, sampah itu akan menghambat saluran hingga meluap ke jalan. Maka dari itu bisa mungkin di sini saya akan berikan beberapa saran gitu ya untuk sistem drainase lokal ini, di mana kita tuh bisa memperbesar sebenarnya dimensi sungai yang berada di sekitar kawasan Pasar Gede Bage, di mana dengan cara menormalisasi sungai, kemudian melakukan pemeliharaan berkala untuk sistem drainase lokal tersebut, agar sampah-sampah tersebut itu bisa terbuang dan pada akhirnya sistem drainase itu bisa berfungsi dengan semestinya. Nah, yang ketiga merupakan foto dari Google Earth mengenai sistem drainase kawasan. Kemudian yang keempat itu ada kolam retensi, di mana untuk kolam retensi ini tuh curah hujan yang cukup tinggi, sehingga kolam retensi yang dibangun di Gede Bage tidak mampu menampung debitnya. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, kolam retensi ini itu dikarenakan hanya mempertimbangkan etika, jadi tidak mementingkan berapa besar kapasitas yang mampu ditampung dari sistem konveksi tersebut pada saat curah hujan turun di kondisi intensitas yang tinggi. Nah, kemudian untuk sistem pompa dan
sistem pompa untuk kolam retensi. Nah, untuk sistem pompa ini itu sistem operasi pompa itu yang bisa berguna untuk membuang air dari kolam retensi menuju saluran. Jadi nantinya di bagian hilir yang ada di pompa ini itu, jadi di pompa ini tuh sambungan itu ada di bagian hilir dari sungai. Ini nanti air yang dari kolam retensi itu bisa dibuang ke kawasan hilir. Jadi ketika terdapat sungai yang terdapat ketika kolam retensinya itu debitnya tinggi, nanti itu akan dipompa dan akan dibuang ke bagian hilir. Kemudian untuk gorong-gorong di Soekarno-Hatta juga fungsinya sama, mirip, yaitu gorong-gorong raksasa itu diharapkan dapat mampu menampung tingginya debit air yang mengalir di kawasan Gede Bage. Kemudian untuk pompa tersebut, untuk pompa itu perlu diperhatikan mengenai operasi pompa. Jadi seperti yaitu ketika kolam retensi itu harus kosong pada saat musim kering agar dapat menampung air secara maksimal saat banjir terjadi. Kemudian untuk perilaku pedagang, di sini tuh banyak pedagang nakal yang masih membuang sampah di sekitar lokasi pasar Gede Bage maupun sungai. Dikarenakan sebenarnya itu berhubungan juga dengan kinerja atau perilaku manajemen organisasi pengelola pasar. Di mana sebenarnya pengelolaan pasar itu masih dibilang kurang baik dikarenakan mas para pedagang itu masih merasa bingung mengenai sistem manajemen pasar itu sendiri. Salah satunya itu seperti apakah ada komunitas untuk bersih-bersih sampah di sekitar kawasan Gede Bage, dan itu masih belum terlalu diaplikasikan secara berkelanjutan. Nah, kemudian perkiraan perilaku manajemen organisasi lainnya yang terkait. Sebenarnya untuk pemerintah kota setempat itu sudah memberikan banyak aspek solusi seperti salah satunya tadi itu membangun kompetensi, kemudian membangun saluran drainase, dan sebenarnya juga terdapat tempat pembuangan sampah yang khusus. Namun, tetap kembali dari perilaku warga sekitar atau dari diri kita sendiri, di mana masih ada hilangnya kesadaran mengenai bagaimana membuang sampah atau mengolah sampah yang baik dan benar. Nah, kemudian untuk pembahasan soal D itu mengenai pendekatan holistik permasalahan banjir pasar Gede Bage, di mana di sini tuh didasari dengan Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila, di mana dalam membenahi permasalahan banjir, khususnya untuk banjir sampai Gede Bage itu tentunya perlu berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, di mana Pancasila itu menjadi landasan utama dalam segala peraturan dan penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian mengenai desain Indo pendidikan karakter. Nah, di sini tuh diperlukan desain Indo pendidikan karakter untuk memperkuat karakter pribadi melalui harmonisasi oleh etik, kemudian estetis, literasi, juga kinestetik dengan dukungan perlibatan publik dan kerjasama antara pemerintah dan juga warga setempat. Nah, di sini terdapat hubungan dari desain Indo pendidikan karakter, jadi kita tuh harus beralaskan dengan religius, gotong royong, nasionalis, mandiri, dan integritas. Nah, kemudian di sini terdapat analisis tentang typical analytical framework from water resources studies, di mana analisis ini tuh merupakan langkah secara struktural menggunakan skema dalam pengaplikasian manajemen pengelolaan sumber daya air, khususnya permasalahan banjir Gede Bage. Nah, kemudian selain itu terdapat konsep circular economy. Di mana circular economy ini tuh merupakan konsep yang digunakan bahwa sampah hasil konsumsi ini tuh mampu didaur ulang menjadi produk layak pakai atau konsumsi dengan nilai ekonomis. Nah, untuk konsep circular economy ini tuh sebenarnya sangat cocok diterapkan di permasalahan sampah-sampah tidak hanya di kawasan Gede Bage saja. Hal tersebut bisa diterapkan untuk diri kita sendiri, di mana menurut kita jika terdapat suatu sampah yang sekiranya tuh bisa didaur ulang atau terdapat barang yang sekiranya tuh tidak hanya sekali pakai, usahakan kita gunakan kembali atau reuse jika memang fungsi dari barang tersebut tuh masih dibilang aman.
Kemudian, jika memang sudah waktunya untuk dibuang, coba kita harus mampu mengelola sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan juga tidak. Nah, kemudian untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang, hal tersebut tuh bisa menjadi produk layak pakai konsumsi dengan ekonomis. Tentunya hal itu selain bisa menjaga pengelolaan sampah, di sini juga bisa meningkatkan eh, tingkat ekonomi dari masing-masing company yang bertugas untuk melakukan eh, recycle atau pengolahan dari produk daur ulang. Nah, kemudian terdapat dasar analisis dan penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai political will, di mana Indonesia itu terlalu banyak berkutat di bidang teknologi dan merupakan aspek lainnya, itu kebagian sosial budaya. Dan political will dari para petinggi global, khususnya kelas daerah masih rendah. Karena di sini tuh kita fokusnya, karena di sini kita tuh termasuk negara berkembang, jadi fokusnya itu selalu berkutat di bidang teknologi. Situ kita terkadang melupakan aspek sosial. Salah satu dari permasalahan itu di sini, di mana kita tuh selalu meningkatkan bagaimana penyelesaian permasalahan banjir dengan pembangunan infrastruktur. Sebenarnya memang sudah tepat, namun tetap juga perlu diimbangi dengan edukasi dan kesadaran diri masyarakat. Kemudian yang terakhir itu terdapat usulan untuk mengubah Undang-Undang SDA Nomor 17 Tahun 2019, di mana menurut saya itu tentunya perlunya adanya bagian khusus untuk membahas mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Jadi undang-undang sumber daya itu tidak harus saklek di tahun tersebut. Jadi ketika ada perkembangan zaman, tentunya undang-undang itu harus disesuaikan dengan adanya perubahan zaman. Nah, kemudian untuk soal E mengenai kebijakan dan penentuan prioritas, di mana pertimbangan mengapa di level nasional perlu adanya suatu musyawarah untuk menentukan kebijakan. Untuk menentukan prioritas bendungan, mana yang akan dibangun terlebih dahulu, di mana khususnya di sini tuh pembangunan bendungan yang berada dalam satu aliran sungai. Tentunya diperlukan musyawarah agar distribusi air yang diberikan ke kawasan bagian hilir itu bisa lebih optimal dan manajemen pengoperasian air atau alokasi air itu bisa terdistribusi secara merata. Tentunya airnya juga bisa dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan air di bagian hilir, serta pada saat kondisi hujan, air bisa tertampung dengan baik untuk pendistribusian di musim kering. Nah, salah satu metode untuk menentukan prioritas manakah bendungan yang perlu dibangun, salah satunya di sini kita mengambil studi kasus Bendungan Saguling, Cirata, dan Ciluhur. Nah, di sini saya membuat kriteria pembangunan karena di sini konsepnya masih dalam tahap konstruksi. Jadi di sini saya memasukkan kriteria mengenai analisa topografi, lahan, ketersediaan material, ketersediaan air, biaya, dan waktu konstruksi. Lalu untuk skalanya itu terdiri dari 6 sampai 1, di mana untuk yang paling baik itu adalah excellent dan yang paling kurang baik itu adalah yang bad. Kemudian di sini kita memasukkan skor kriteria dari masing-masing kriteria dan juga penilaian untuk pembangunan bendungan Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Kemudian di sini untuk prioritas pembangunan bendungannya itu adalah bendungan Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu aware mengenai permasalahan keairan yang ada di Indonesia maupun dunia. Semoga kita sebagai ahli infrastruktur sumber daya air itu mampu memberikan manfaat dan bisa mengurangi kejadian bencana mengenai air dan justru bisa memberikan manfaat dari air itu untuk masyarakat sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.